Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Bisa Putro dari kelas B ingin mempresentasikan tentang konsep dan siklus dari perencanaan pembangunan. Untuk yang pertama yaitu tentang isian dari presentasi kali ini ada pengertian perencanaan pembangunan, lalu komponen perencanaan pembangunan, alasan, tujuan dan juga jenis perencanaan pembangunan, lalu ada tahap perencanaan pembangunan dan juga siklus perencanaan pembangunan. Untuk yang pertama dari pengertian perencanaan pembangunan yaitu secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan tersebut. Sedangkan tujuan dari pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan juga sejahtera. Selanjutnya yaitu dari komponen perencanaan pembangunan. Menurut saya komponen utama dari perencanaan pembangunan yaitu perencanaan pembangunan merupakan usaha dari pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Lalu selanjutnya alasan, tujuan dan jenis perencanaan. Mengapa perlu adanya perencanaan pembangunan? Karena untuk perencanaan pembangunan ini adalah untuk mengendalikan dan mendorong proses pembangunan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk tujuan dari perencanaan pembangunan yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, lalu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan selanjutnya adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Lalu untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Untuk jenis-jenis perencanaan pembangunan yaitu ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Untuk jangka panjang ini biasanya mencakup jangka waktu sekitar 10-20 tahun dan ini biasa disebut dengan perencanaan perspektif atau perspektif planning yang berisi arah-arahan pembangunan secara umum. Untuk perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang mencakup waktu biasanya 4-5 tahun tergantung dengan masa jabatan dari pejabat tersebut seperti presiden ataupun kepala daerah. Dan untuk perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu sekitar kurang lebih 1 tahun sehingga biasa digunakan sebagai rencana tahunan atau annual planning, dan juga rencana ini biasa digunakan sebagai program dari kegiatan penyusunan anggaran baik APBD maupun APBN. Selanjutnya tahapan dari perencanaan pembangunan yaitu ada tahap penyusunan rencana dan penetapan rencana, lalu pengendalian pelaksanaan rencana dan juga evaluasi dari keberhasilan rencana tersebut. Dan untuk yang terakhir adalah siklus dari perencanaan pembangunan. Siklus dari perencanaan pembangunan ini biasanya berulang-ulang dari waktu yang lalu dan biasanya terdapat 10 siklus dalam perencanaan pembangunan yaitu meliputi dari penilaian keadaan saat ini, penilaian arah pembangunan masa datang, lalu formulasi tujuan dan sasaran pembangunan dan mengkaji alternatif strategi pembangunan dan juga menetapkan prioritas pembangunan, lalu ada merumuskan kebijakan pembangunan, identifikasi program dan kegiatan, lalu menetapkan perkiraan dana investasi yang akan diperoleh dan juga menetapkan indikator kinerja, lalu ada penyusunan rencana tindak atau action plan. Untuk biasanya memiliki ciri-ciri itu tersusun secara lengkap dan termasuk sektor nasional maupun swasta.
Kurang lebihnya seperti itu presentasi dari saya. Apabila teman-teman ingin menanyakan, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.